Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andika Surya Putra, Anggi Atmanugraha, Dipa Aditya, Emroid Wiramulya, yang akan menjelaskan kasus cybercrime di Indonesia yang ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam guna memenuhi tugas UAS akhir kami, etika profesi. Cybercrime adalah berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Bentuk-bentuk cybercrime, satu yaitu unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Yang kedua, illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban. Bentuk-bentuk cybercrime selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya dari Dika, yaitu data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku kegiatan kriminal tersebut. Yang selanjutnya adalah cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya tersimpan dalam satu sistem computerized. Yang selanjutnya adalah cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan dengan sebagai semestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data program komputernya dan dengan harga yang tinggi dan sangat tidak masuk akal. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyberterrorism. Selanjutnya yang keenam, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page, suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang milik orang lain. Yang selanjutnya adalah infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, informasi penyakit yang dirahasiakan, dan sebagainya.
dan sebagainya. Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain: pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa atau tidak etis tersebut terjadi di ruangan atau wilayah maya atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Dan terakhir adalah pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ada Roy. Dipersilakan. Baik, saya Royd Wiramulya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Langsung saja, contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama adalah pembuatan situs palsu untuk menipu. Pada tanggal 24 Mei 2021, seorang pria asal Jawa Timur ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) karena telah melakukan penipuan online. Pelaku membuat suatu website dan memulai pekerjaan ini sejak tahun 2019. Situs tersebut diketahui palsu berawal saat ada satu korban tertipu. Korban menghubungi pelaku lewat nomor yang dipasang di situs palsu tersebut. Korban lalu mengirim uang sebesar 14 juta rupiah ke rekening pelaku. Namun korban tidak menerima barang yang dipesan. Keberadaan situs palsu yang dibuat pelaku juga menyebabkan kerugian material maupun imaterial terhadap PT KB. Cybercrime yang terjadi pada kasus ini yaitu adalah penipuan online berkedok website penjualan barang. Selanjutnya yaitu adalah akun Facebook pejabat Lamongan di-cloning untuk melakukan penipuan. Jadi di sini akun media sosial para pejabat ini menjadi sasaran empuk peretas. Kali ini akun Facebook milik Humas RSUD dari Dr. Sugiri Lamongan menjadi korban. Sebelumnya akun Facebook Sekretaris Kabupaten Lamongan Yuhronur Effendi diretas dan digunakan untuk meminta uang. Jadi modus di sini adalah menggunakan rekayasa identitas online menjadi seperti pejabat itu sendiri dan meminta uang kepada korban ataupun memeras uang dari korban. Yang selanjutnya yaitu adalah bocoran data BPJS 2021. Data warga yang bocor itu dijual di forum-forum internet. Data yang diperkirakan bocor itu sebesar 1 juta data sampel gratis yang untuk diuji, dan terdapat 20 juta data dan foto pribadi. Data-data ini dijual belikan di situs forum-forum internet oleh hacker yang mana data ini adalah data pribadi BPJS Indonesia. Data yang diklaim peretas berisi nomor KTP, nomor telepon, gaji, alamat surel, dan alamat rumah. Akun BRAM memperlihatkan tangkapan layar diskusi jual beli data. Disebutkan harga yang ditawarkan sebesar 0,15 Bitcoin, yang dimana itu sekitar 6.000 US dollar atau sekitar 86 juta rupiah. Indikasi terkuat dari kasus ini yaitu adalah aksi ilegal oleh threat actor, yang dimana threat actor ini merupakan ancaman dari luar Indonesia. Cybercrime yang terjadi di sini adalah pencurian data, pembobolan data, dan penjual belian ilegal yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaturan perundang-undangan tentang kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Yang dimana di sini adalah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding, di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Di sini carding itu sendiri yang dimana
carding ini pelaku merekayasa dari nomor kartu kredit orang lain untuk menggunakannya dengan kartu dia, seperti kartu dia sendiri. Jadi biasanya carding ini menyicil duit orang lain dengan akun orang lain. Selanjutnya yaitu ada pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjualkan suatu produk barang. Nah, yang ini telah ada tadi contoh kasus yang terjadi di Indonesia, di mana dia membuat situs palsu dan menjual barang yang sebenarnya barang itu sendiri tidak ada dan tidak nyata. Nah, selanjutnya itu ada pasal 335 KUHP yang dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku. Nah, di sini bisa termasuk seperti contohnya kasus ransomware, yang dimana file-file Anda yang di komputer disimpan, dikunci, dan pelaku meminta pemerasan duit dari Anda. Dan contohnya tadi juga ada yang seperti yang akun Facebook, pemerasan uang. Selanjutnya itu ada pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Dan ini kasus ini sering terjadi di Indonesia, di mana orang menggunakannya terkadang tidak betul. Dan juga dikatakan pasal ini merupakan pasal karet. Selanjutnya yaitu ada pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem orang lain. Deface ini yaitu mengubah tampilan suatu website dari milik orang lain dengan cara membobol website tersebut. Dan ini kasus ini pernah juga terjadi di Indonesia, terutama pada website DPR Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kami, yaitu cybercrime ditinjau dari hukum Islam. Dari pengertian dan jenis-jenis cybercrime yang telah dijelaskan, cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern saat ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan cybercrime menurut analisa hukum Islam dapat dihukum dengan ta'zir. Ta'zir menurut pengertian bahasa berarti pencegahan. Adapun menurut istilah ta'zir merupakan hukuman edukatif dalam arti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti. Adapun secara syar'i, ta'zir dimaksud sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana had, qisas, dan kafarat. Hukuman ta'zir dapat berupa sanksi dalam bentuk yang pertama itu hukuman mati, jilid atau cambuk tidak melebihi 10 kali, pengasingan, pemboikotan atau penjara, salib, ganti rugi atau dengan cara penyitaan, peringatan atau nasihat, pencabutan sebagian hak kekayaan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Dapat disimpulkan cybercrime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum, baik secara mengubahnya atau tanpa perubahan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan, atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik, internet, karena dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya, atau kejahatan di bidang komputer dengan cara ilegal. Dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan komputer yang mencangkup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana elektronik, internet. Sanksi bagi para pelaku cybercrime menurut syar'i Islam adalah ta'zir
melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat mudarat yang telah dilakukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.